Selamat sore, Bu Eka dan teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul tes kepribadian. Anggota kelompok kami yang pertama ada Nikodemus Wahyu Saputra dengan NIM 168, ada Nika Dekrosbinda Devitasari dengan NIM 169, ada Hofilatun Nisa dengan NIM 170, ada Alistia Cahyantari Rahma dengan NIM 171. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tes kepribadian. Nah, sejarah perkembangan asesmen kepribadian dimulai pada tahun 1880-an oleh Sir Francis Galton, sepupu dari ilmuwan terkenal Charles Darwin. Ia pertama kali membuat laboratorium untuk mengukur perbedaan individual. Salah satu hasil terbesar dari riset yang dilakukan adalah munculnya teknik kuesioner sebagai prosedur standar dalam penelitian kepribadian. Inventori pertama yang dikembangkan untuk melakukan penilaian terhadap kepribadian individu adalah the Woodward Personal Data Sheet. Robert Session Woodward membuat daftar dari beberapa gejala yang diungkap oleh para psikiater dalam metode wawancara. Seperti, apakah Anda sering melamun? Apakah Anda takut melihat darah? Dan kemudian menyusun daftar tersebut menjadi sebuah instrumen penilaian. Jadi wawancaranya itu berupa sebuah pertanyaan yang sekiranya membuat sekiranya jawabannya tuh mengarah pada hal yang dituju. Nah, pada tentara yang dilaporkan memiliki banyak gejala harus mengikuti pemeriksaan lebih lanjut, meskipun dianggap kurang peka dalam untuk mengukur populasi yang besar. Instrumen ini terbukti mampu mendeteksi para tentara yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lebih ekonomis dan efisien. Jadi di sini yang tes itu seorang tentara. Selanjutnya, definisi dan kriteria tes kepribadian. Jadi, tes kepribadian itu memiliki definisi dan kriteria. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisinya. Definisi tes kepribadian adalah instrumen untuk mengukur ciri-ciri emosi, motivasi antar pribadi, dan sikap yang dibedakan dari kemampuan. Tes kepribadian bukan tes kemampuan seperti tes intelijensi. Jadi, ada bedanya ya. Terus menurut Kohnberg, tes kepribadian adalah mengetahui perbedaan di antara setiap kepribadian dan kepribadian itu sendiri bersifat individual. Dan kepribadian itu sendiri bukanlah sesuatu yang salah atau benar, bukan pula sesuatu yang baik ataupun buruk. Jadi tes kepribadian itu netral gitu. Ada karakteristik yang mendefinisikan perbedaan antara berbagai jenis individu dan perbedaan tersebut dapat diukur secara akurat. Tes-tes kepribadian melibatkan stimulus berstandarisasi yang ditujukan untuk memancing dan menganalisa perbedaan
4 pilihan jawaban. Peserta diminta untuk memilih 2 kecenderungan, yaitu paling mendekati dirinya dan yang paling tidak mendekati. Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi ini ialah tes kepribadian adalah instrumen untuk mengukur ciri-ciri emosi, motivasi antar pribadi, dan sikap yang dibedakan dari kemampuan. Tes kepribadian bukan merupakan tes kemampuan seperti tes intelijensi. Ada karakteristik yang mendefinisikan perbedaan antara berbagai jenis individu, dan bahwa perbedaan tersebut dapat diukur secara akurat. Tes-tes kepribadian melibatkan stimulus terstandarisasi yang ditujukan untuk memancing dan menganalisa perbedaan reaksi individu.
Jenis-jenis tes kepribadian ada banyak macamnya, seperti tes grafis, tes Warteg, PAT, atau Thematic Apperception Test, SSCT, Sex Sentence Completion Test, tes Rorschach, alat tes psikologi Pauli dan Krapin, EPPS, Edward Preference Personal Schedule, DC, CAT, Child Apperception Test, PAT untuk anak-anak, dan Papikostik. Tes kepribadian dapat berguna untuk screening gangguan kepribadian, pemeriksaan analisis, pemeriksaan pernikahan dan keluarga, psikologi kesehatan, psikologi hukum, kompetensi hukum, dan kegilaan, seks, dan kekerasan, dan pengasuhan anak jika orang tua bercerai atau meninggal dunia. Tes kepribadian sebenarnya berusaha mengungkap kehidupan sensitif seseorang dalam menghayati emosi, hubungan sosial, dan motivasinya. Mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan dari tes kepribadian ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 7 undur diri dan mengucapkan terima kasih.